Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai algoritma genetika. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama mengenai definisi dan cara kerja. Kemudian ada penjabaran tahapan, lalu ada kelebihan dan kelemahan dari algoritma genetika. Yang keempat ada aplikasi dalam kehidupan. Terakhir ada implementasi dalam R. Untuk yang pertama mengenai definisi dan cara kerja. Algoritma genetika merupakan algoritma pencarian yang berdasarkan pada mekanisme sistem natural, yakni genetik dan seleksi alam. Nah, timbulnya algoritma genetika ini berdasarkan pada proses evolusi biologi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dalam memanfaatkan prinsip proses evolusi biologi itu sendiri untuk memecahkan suatu permasalahan optimasi. Kemudian dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, yang mana hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Kemudian ada istilah-istilah penting dalam algoritma genetika. Yang pertama ada populasi, yang mana merupakan kumpulan dari satu atau lebih individu. Kemudian ada individu itu sendiri, yaitu satu anggota dari populasi yang merepresentasi sebuah solusi dari suatu masalah yang sedang dipecahkan. Lalu ada kromosom, yaitu sebuah struktur data yang merepresentasikan gen dari suatu individual, biasanya berupa rangkaian biner. Kemudian ada gen, bagian dari suatu kromosom yang mengkodekan suatu parameter dari satu solusi. Kemudian ada alel, nilai dari gen kromosom. Kemudian ada nilai fitness yaitu nilai yang mengindikasi kualitas dari suatu individual. Nah, di sini seperti pada contoh gambar, di sini ada satu populasi yang mana terdiri dari beberapa individu yang dalam contoh ada 3 individu, yang mana satu individunya terdiri dari 3 kromosom. Nah, dalam satu kromosomnya terdiri dari 6 gen. Kemudian dalam gen ada nilai yang disebut dengan alel. Pada contoh berikut ada nilai 1 yang merupakan alel dari gen. Dalam algoritma genetika ada tahapan prosedur, yaitu yang diawali dengan populasi awal, yang diawali dengan inisialisasi populasi. Kemudian ada evaluasi nilai fitness, lalu ada seleksi individu, ada crossover dan mutasi, kemudian ada populasi baru. Yang mana populasi baru ini jika belum mencapai nilai optimal, kita lihat lagi, evaluasi lagi nilai fitness-nya, kemudian kita seleksi individu lagi, kemudian crossover dan mutasi, dan akan menghasilkan populasi baru yang lebih baik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada nilai fitness, nilai ini menyatakan baik tidaknya suatu individu atau solusi. Acuannya dalam mencapai nilai optimal dalam GA, kita mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Kemudian ada proses berikutnya yaitu seleksi individu, yang mana pemilihan individu ini berdasarkan dari nilai fitness. Semakin tinggi nilai fitness, maka makin besar kemungkinan untuk terpilih. Dalam proses seleksi individu ada beberapa cara. Yang pertama ada random selection, turnamen selection, ada roulette wheel selection. Yang mana random selection ini memilih pasangan kromosom dari orang tua tanpa pengaruh nilai fitness. Ini hanya membangkitkan nilai random untuk memilih indeks dari kromosom orang tuanya. Kemudian ada turnamen selection. Metode ini membuat seleksi berdasarkan nilai fitness-nya, yang dimulai dengan memunculkan beberapa nilai sebagai indeks untuk memilih beberapa prospek orang tua, kemudian dipilih kromosom orang tua dengan fitness terbesar. Yang ketiga ada roulette wheel selection. Kegunaannya berdasarkan pada probabilitas setiap kromosom. Ukuran proporsi dari kromosom di roulette wheel akan bervariasi tergantung dari nilai fitness-nya. Penyeleksian dibuat dengan membangkitkan nilai random dari jarak semua nilai fitness. Kemudian crossover. Crossover juga disebut dengan perkawinan silang. Proses ini mengkombinasikan dua individu untuk memperoleh individu yang baru yang diharapkan punya nilai fitness yang lebih baik.
Namun tidak semua pasangan induk mengalami proses crossover. Banyaknya pasangan induk yang mengalami crossover ini ditentukan dengan nilai probabilitas crossover-nya. Kemudian ada contoh pindah silang satu titik, yang mana di sini ada parent 1 dan parent 2, yang kita pilih titik potongnya. Kemudian kita crossover-kan atau pindah silang, akan menghasilkan anak 1 dan anak 2. Kemudian lagi ini ada contoh pindah silang 2 titik. Ada orang tua 1 dan orang tua 2, kita pilih 2 titik potong, kemudian kita pindah silangkan yang akan menghasilkan anak 1 dan anak 2. Mutasi gen. Mutasi gen adalah proses penggantian gen dengan nilai inversinya, di mana gen 0 menjadi 1 dan gen 1 menjadi 0. Proses ini dilakukan secara acak pada posisi gen tertentu pada individu-individu yang terpilih untuk dimutasikan. Banyaknya individu yang mengalami mutasi ditentukan oleh besarnya probabilitas mutasi. Yang kedua, penjabaran tahapan-tahapan dalam algoritma genetika. Tahapan pertama yaitu menginisialisasi populasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai fitness, lalu dilakukan seleksi untuk setiap kromosom atau individu, lalu dilakukan crossover, mutasi, dan survivor selection. Kelima tahapan tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga algoritma genetika itu berhenti. Solusi yang diambil adalah individu yang memiliki nilai fitness terbaik. Dalam menginisialisasi populasi, tidak ada ketentuan dalam menentukan jumlah populasinya, karena semakin besar jumlah populasi akan menghasilkan lebih banyak variasi solusi, sehingga memperbesar kemungkinan untuk mencapai solusi terbaik. Penentuan panjang kromosom biasanya disesuaikan dengan kasus yang ditangani. Misal, jika dalam kasus maksimasi fungsi fxy sama dengan 5x min 10y, maka panjang kromosomnya adalah 2, karena ada 2 variabel, yaitu x dan y. Dalam menginisialisasi populasi, kita juga harus menentukan representasi kromosom yang akan digunakan. Ada beberapa representasi yang umum digunakan, yaitu representasi biner, integer, float, dan permutasi. Dalam penentuan representasi ini disesuaikan dengan kasus yang akan diselesaikan. Selanjutnya, dalam menginisialisasi populasi juga harus ditentukan pemrosesan algoritma genetika itu untuk berhenti. Yakni ada 2 cara yang umum digunakan, yaitu menentukan threshold pada nilai fitness dan menentukan jumlah generasinya. Selain itu, kita harus menentukan nilai probabilitas crossover dan probabilitas mutasinya. Setelah melakukan inisialisasi populasi, dilakukan perhitungan fitness. Nah, fungsi fitness biasanya bermacam-macam, tergantung masalah yang akan diselesaikan. Sebagai contoh, kita ingin mencari maksimasi fungsi fxy sama dengan 5x min 10y. Maka cara menghitungnya adalah dengan memasukkan nilai x dan y ke dalam fungsi tersebut. Setelah melakukan perhitungan fitness, dilakukanlah proses seleksi, yaitu untuk memilih orang tua dari kromosom yang baru. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 cara untuk memilih kromosom orang tua atau seleksi ini. Salah satunya adalah menggunakan roulette wheel selection, di mana cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu menghitung nilai fitness dari masing-masing individu, yang kedua dihitung total fitness semua individu. Lalu dihitung probabilitas masing-masing individu. Setelah probabilitas tersebut dihitung, maka individu tersebut diberi jatah masing-masing pada angka 1 sampai 100. Setelah itu dibangkitkan bilangan random antara 1 sampai 100. Yang keenam, dari bilangan random yang dihasilkan, tentukan individu mana yang akan dipilih dalam proses seleksi.
Sebagai contoh, misalnya dalam satu populasi terdapat 5 individu. Nah, dari 5 individu tersebut dihitung nilai peak-nya, lalu dijumlahkan, dan setelah itu dihitung dengan menggunakan probabilitasnya. Yang dihasilkan untuk individu 1 10%, individu 2 25%, dan seterusnya. Setelah dihitung probabilitasnya, lakukan jatah untuk setiap individu yang mengikuti nilai probabilitas tersebut. Misalnya untuk jatah individu 1 itu 1 sampai 10, individu 2 11 sampai 35, dan seterusnya. Dari hasil tersebut dibuatlah papan proletnya. Lalu setelah itu di-spin untuk menentukan bilangan random yang didapat sebanyak 5 kali, karena individunya ada 5. Yang hasilnya adalah nilai random yang didapat 30, 88, 64, 18, dan 44. Dari nilai random ini lalu dibandingkan dengan jatah untuk individu yang dihasilkan. Dari hasil tersebut dihasilkan individu yang terpilih, yakni individu 2, individu 4, individu 3, individu 2, dan individu 3. Oke, baik ya, selanjutnya adalah crossover. Crossover itu dilakukan antara dua kromosom, dan hasilnya ada dua kromosom. Ada dua pendekatan untuk menentukan kromosom baru. Yang pertama dengan generasional, dan yang kedua dengan steady state. Bisa kita lihat di sini, model generasi dan steady state model. Adapun perbedaan atau penjelasan lebih lanjut mengenai generasional dan steady state, untuk generasional, kromosom baru dibuat sama dengan jumlah kromosom lama, dan di akhir iterasi populasi lama digantikan dengan populasi yang baru. Sedangkan untuk steady state, jumlah kromosom baru tidak sama dengan kromosom lama, tapi hanya 1 atau 2. Kromosom baru akan menggantikan kromosom yang lama. Jadi untuk generasional, jumlah kromosom yang lama dan baru itu akan sama. Sedangkan untuk steady state, jumlah kromosom baru itu tidak sama dengan kromosom yang lama. Jadi ada perbedaan. Kalau untuk generasional, jumlah kromosom lama dan baru itu akan sama. Kemudian untuk generasional ini lebih khusus pada populasi, di mana populasi yang lama itu akan digantikan oleh populasi yang baru. Sedangkan untuk steady state, ini kromosom yang baru akan menggantikan kromosom yang lama. Selanjutnya, pada proses inisialisasi sebelumnya, kita juga akan dituntut untuk menentukan probabilitas crossover. Sinilah fungsi dari probabilitas tersebut. Probabilitas tersebut digunakan untuk menentukan apakah crossover terjadi atau tidak. Pada umumnya, probabilitas crossover yang digunakan adalah 0,8. Namun kita bebas menentukan probabilitas tersebut, dan tidak ada kepastian mengenai probabilitas terbaik. Jadi, untuk menentukan probabilitas crossover ini nggak ada aturan khusus, atau dengan kita dibebaskan untuk memilih. Tapi pada umumnya pada dasarnya itu kebanyakan menggunakan nilai probabilitas itu sebesar 0,8. Kemudian kita harus membangkitkan nilai random dari rentang 0 sampai 1. Jika nilai random tersebut lebih kecil atau sama dengan probabilitas crossover, maka crossover dilakukan. Jadi kalau kita memilih nilai probabilitas tersebut adalah 0,8 dan kemudian didapatkan nilai random dari rentang 0 sampai 1 itu sekitar mungkin antara 0 sampai 0,8, bisa dikatakan crossover dilakukan. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi ini nggak jauh beda dengan crossover. Sama halnya juga dengan mutasi. Sama juga halnya dengan crossover. Mutasi tidak selalu dilakukan akibat adanya probabilitas mutasi. Probabilitas mutasi yang umum digunakan adalah 0,1, sama seperti probabilitas crossover. Tidak ada ketentuan yang pasti mengenai nilai dari probabilitas mutasi. Pada prosesnya, mutasi membuat fenotip dari gen mengubah nilai gen. Mutasi dilakukan dengan satu titik atau juga bisa dengan banyak titik. Kita lihat selanjutnya di sini ada 3 jenis mutasi. Yang pertama yaitu one point mutasi, kedua ada multi point mutasi, yang terakhir adalah swap mutation. Untuk one point di sini kita bisa lihat di sini bahwa dia lebih ke arah satu titik mutasi yang bermutasi. Yang kedua
itu multi point atau di banyak titik mutasinya. Yang terakhir adalah swap mutation atau bisa lebih ke arah tidak harus satu titik atau gimana, bisa berpindah silang tersebut. Selanjutnya pada survivor selection. Selanjutnya adalah mendapatkan populasi lagi untuk iterasi berikutnya. Beberapa kromosom yang tidak penting akan dibuang dan dikatakan kromosom baru yang sudah mulai proses crossover dan mutasi. Dalam penerapan algoritma genetika, sebaiknya menggunakan prinsip elitisme, yang mana selalu menyimpan satu kromosom terbaik selama proses, sehingga akan selalu ada kromosom dengan fitness tertinggi. Jika muncul kombinasi kromosom terbaru yang lebih baik, maka satu kromosom yang disimpan sebelumnya ditukar dengan kromosom baru tersebut. Jadi prinsip elitisme ini ketika kita sudah mendapatkan yang baru dan yang terbaik atau dengan kata lain kromosom dengan fitness tertinggi, maka kita ambil kromosom dengan fitness tertinggi tersebut, kemudian yang lama dibuang. Jadi kemudian yang fitness tertinggi tersebut kita simpan dahulu, kita lakukan pengecekan lagi. Ketika mendapatkan yang lebih baik lagi atau kromosom dengan fitness tertinggi lagi atau lebih tinggi dari sebelumnya, maka kita akan ambil kromosom dengan fitness tertinggi yang baru lagi. Ketika kita sudah menentukan populasi yang baru, proses selanjutnya adalah menghitung nilai fitness pada populasi yang baru. Hal tersebut akan terus berulang sampai dengan kondisi terminasi terpenuhi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisi terminasi yang umum digunakan adalah dengan menggunakan threshold nilai fitness atau menentukan jumlah generasi maksimum. Jika proses sudah berhenti, maka solusi dari algoritma genetika ini adalah kromosom dengan nilai fitness terbesar. Jadi intinya, algoritma genetika ini akan terus berulang sampai kondisi terminasinya terpenuhi. Dan juga pada akhirnya solusinya, ketika algoritma genetika ini berhenti, atau dengan kata lain, maka kita telah menemukan kromosom dengan nilai fitness terbesar. Jadi proses algoritma genetika akan berhenti pada saat kita mendapatkan kromosom dengan nilai fitness terbesar. Kemudian di situ akan selesai algoritmanya. Seperti semua yang ada di dunia ini, algoritma genetika juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihan dari algoritma genetika yang pertama adalah dapat digunakan untuk data diskrit atau kontinu. Yang kedua, dapat menangani data berdimensi tinggi. Kedua kelebihan ini ada karena data yang kita miliki semuanya akan dikodekan ulang dalam bentuk kromosom, sehingga kita tidak perlu khawatir apakah data itu diskrit, kontinu, apakah atributnya sedikit atau banyak, karena yang kita akan gunakan dalam proses perhitungan adalah kromosom yang merupakan hasil encoding dari data-data yang kita punya. Yang ketiga, menghasilkan banyak alternatif solusi. Walaupun tujuan kita di penggunaan algoritma genetika ini untuk mendapatkan solusi terbaik, solusi paling optimal dari masalah yang kita miliki, tetapi algoritma genetika memprovide kita dengan beberapa solusi alternatif sehingga kita bisa memilih mana solusi yang paling cocok dan sesuai dengan concern ataupun pertimbangan-pertimbangan yang harus kita patuhi di dunia nyata. Yang terakhir, cocok dengan parallel computing. Seperti yang sudah kita ketahui, parallel computing adalah salah satu teknologi yang sering dimanfaatkan di waktu ini. Dalam algoritma genetika terdapat sebuah istilah yang bernama parallel genetic algorithm, di mana parallel genetic algorithm adalah sebuah algoritma yang terdiri dari beberapa algoritma genetika, dan masing-masing algoritma genetika mencoba menyelesaikan sebuah masalah yang sama. Hasilnya masing-masing algoritma genetika itu akan menghasilkan solusi-solusi terbaik versi mereka sendiri gitu. Dan nantinya di akhir kita akan memilih mana solusi yang ternyata paling baik di antara solusi-solusi terbaik itu. Parallel genetic algorithm biasa disebut dengan island model. Bisa dilihat dalam gambar ini. Kita bisa lihat ada beberapa algoritma genetika di sini, dan masing-masing algoritma genetika ini memiliki hasil yang berbeda-beda. Tiap-tiap algoritma genetika bersifat independen dari yang lain. Mereka berbeda dalam mutation rate ataupun crossovernya, mereka semua berbeda. Akan tetapi fitness function yang digunakan untuk ketiga algoritma genetika ini sama. Kenapa harus sama? Karena nanti pada akhirnya kita akan membandingkan
hasil dari ketiga algoritma genetika ini mana yang paling baik. Kesamaan fitness function dibutuhkan agar bobot perbandingannya itu seimbang. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kelebihan, selanjutnya kita bicara tentang kelemahan dari algoritma genetika itu sendiri. Yang pertama, yang paling disorot adalah soal waktu. Algoritma genetika membutuhkan waktu yang lama. Sebagai gambaran, K-nearest neighborhood memiliki time complexity sebesar ON. Dan algoritma genetika memiliki time complexity yaitu OGNM, di mana G adalah number of generation, N adalah population size, dan M adalah size of individuals. Wow, di sini kita sudah bisa melihat kan, bedanya sudah jauh N dengan G and M. Dan ini menggambarkan bahwa memang algoritma genetika itu kuat, tapi ia memiliki kekurangan di dalam masalah waktu. Algoritma genetika sendiri memerlukan waktu yang banyak, perulangan yang banyak, generasi yang banyak, sampai ia mencapai hasil atau solusi yang paling optimal untuk masalah kita. Yang kedua adalah tuning parameter yang begitu random. Di algoritma genetika, ia juga memiliki parameter-parameter yang harus diset agar hasil dari algoritma kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengatur mutation rate, elitism percentage, crossover parameters, fitness normalization, selection parameter itu bukanlah hal yang gampang dan membutuhkan pengalaman yang sangat banyak di bidang ini. Bahkan di salah satu sumber yang saya baca, ada seorang yang menyatakan bahwa parameter tuning di algoritma genetika ini seperti black magic, seperti ilmu hitam. Tidak ada yang pasti dan semuanya hanya berbasis trial dan error. Setelah parameter tuning, aspek-aspek lainnya ternyata juga sulit dilakukan untuk kompleks sekali di algoritma genetika ini. Seperti halnya fitness function ataupun genetic encoding yang dilakukan. Ini sangat bergantung pada pengalaman dari si penggunanya. Jadi mungkin untuk kita yang masih awam rada susah untuk menyelesaikan sebuah kasus advance dengan algoritma genetika ini. Nah, lalu apa sih aplikasi dari algoritma genetika di kehidupan nyata? Yang pertama, transportasi. Algoritma genetika biasa digunakan untuk merancang sebuah rencana perjalanan dengan cost atau biaya seminimal mungkin dan juga waktu yang seminimal mungkin, sehingga mungkin sebuah pemangku kepentingan atau perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila rencana perjalanan mereka itu membutuhkan biaya kecil dan juga waktu yang singkat. Yang kedua, ada DNA analisis. Algoritma genetika digunakan untuk membentuk struktur DNA menggunakan informasi spektrometrik. Yang ketiga ada desain pesawat. Wah, kok bisa desain pesawat? Desain pesawat yang dilakukan dengan algoritma genetika, berarti kita mengembangkan sebuah prototipe dari awal. Kita masukkan parameter yang ada dari sebuah pesawat ke sebuah model, dan model itu akan dilatih terus-terusan sehingga ia akan menjadi lebih baik, evolusi, mutasi, crossover, sehingga nanti di akhir akan didapatkan model pesawat yang terbaik. Yang terakhir adalah sektor ekonomi. Dalam ekonomi, algoritma genetika juga digunakan untuk mendeskripsikan beberapa model seperti game teori, cobweb model, asset pricing, dan juga sama seperti tujuan awalnya, pengoptimisasian jadwal agar dalam kegiatan ekonomi kita mendapatkan hasil yang paling optimal dan dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah implementasi algoritma genetika dengan software R. Kelompok kami mengambil Knapsack Problem sebagai contoh kasus untuk implementasi ini. Misalkan, kita memiliki beberapa item untuk dikirim ke pusat distribusi. Namun, truk kami hanya dapat memuat hingga total 10 ton atau 10.000 kg. Jadi, kami harus memilih barang mana yang akan dikirim dan memaksimalkan berat yang dimuat. Sebenarnya kita dapat langsung menyelesaikan masalah ini menggunakan Knapsack method, tapi kita juga bisa menggunakan algoritma genetika. Di sini kita akan melihat bagaimana package dalam R akan menangani masalah terkendala ini.
salah satu package di R yang dapat menangani masalah algoritma genetika adalah package GA. Oke, kita akan membuat dataset baru dengan item berupa virus, bumper, engine, chassis, dan seat. Dengan masing-masing frekuensinya adalah 80, 50, 70, 50, dan 70. Masing-masing beratnya adalah 7, 17, 158, 100, dan 30. Kita akan langsung run kode berikut. Oke, setiap item ini memiliki jumlah dan beratnya masing-masing. Jadi kita akan membuat dataset baru dengan satu observasi yang sesuai dengan hanya satu item saja. Lalu kita akan mengatur objektif functionnya dengan dibatasi untuk berat totalnya kurang dari sama dengan 10.000 kg. Oke, nah untuk selanjutnya ada beberapa package yang perlu disiapkan. Yang pertama ada GA, kedua TikTok, ketiga RCPP, keempat DPLYR. Kami akan menggunakan pengkodean biner karena variabel keputusan bernilai biner. Maaf, integer. Setiap bit mewakili nilai logis tunggal, apakah item tersebut akan dipilih. Ini adalah hasil dari kode tersebut. Dapat dilihat bahwa tipenya biner, population size-nya 100, number of generation-nya 100, elitism-nya 5, crossover probability-nya 0,8, mutation probability-nya 0,1. Hasil dari algoritma genetikanya adalah sebagai berikut. Iterasinya 22, fitness function value-nya 10.000. Ini adalah solusi yang diberikan. Kita akan plot progres dari algoritma tersebut. Ini merupakan plotnya. Kemudian kita akan memilih satu solusi yang terbaik dari solusi yang ditawarkan oleh R ini. Nah, ini. Dapat dilihat bahwa solusi yang ditawarkan adalah 21 bumper dengan total beratnya 357, 22 chassis dengan total beratnya 3.200, 33 engine dengan total beratnya 5.214, 30 seat dengan total beratnya 900, dan 47 tires dengan total beratnya 329. Nah, kemudian kita akan cek kembali apakah total berat dari solusi terbaik yang ditawarkan oleh software R ini benar bernilai 10.000. Ternyata benar bernilai 10.000. Jadi nilai fitness yang optimal sama dengan constraint-nya, sehingga kita dapat memuat kendaraannya secara penuh sesuai dengan kapasitas maksimumnya. Penerapan GA di berbagai bidang itu masih banyak, terutama dalam proses manufaktur dan engineering-nya. Selama ada fungsi fitness dan variabel keputusannya, package GA ini dapat diterapkan dalam masalah-masalah tersebut.